siapa yang akan menjamin bahwa Golkar akan tetap loyal di dalam koalisi Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, andai kata cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Kang Ison Basuni, senior saya, itu berapa kali bertanya, kenapa tidak membahas soal bakal calon wakil presiden. Saya sebenarnya tidak menjawab, karena saya menganggap persoalan bakal calon wakil presiden ini itu telah menjadi klasik, sebab masing-masing koalisi mengundur-ngundur, selalu mengambil tindakan yang indecisive di dalam hal menentukan bakal calon wakil presiden. Tapi bagi saya sebenarnya, ya, bagi koalisi PDIP yang terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan dan beberapa partai non-parlemen lainnya, itu tidak terlalu masalah untuk menentukan bakal calon wakil presiden. Karena keputusannya itu mungkin sekitar 90% ditentukan oleh Megawati Soekarno Putri. Kecuali hal-hal teknikal lainnya, misalnya tentang siapa tokoh ya, yang dianggap bisa mengisi kekosongan dari calon mereka, yaitu calon presiden dari PDIP, yaitu Ganjar Pranowo. Tidak ada hal-hal lain yang krusial yang perlu diperdebatkan, sebab saya memperkirakan, dan juga Anda semua bisa memperkirakan, bahwa apa yang dikatakan oleh Megawati Soekarno Putri itu akan diturut oleh seluruh anggota koalisinya. Agak berbeda dengan koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Menurut saya ini agak rumit, ya. Walau tentu ada faktor yang menstabilkan koalisi mereka, yaitu pengaruh politik dari Presiden Joko Widodo. Dan memang kita tidak bisa membayangkan koalisi Indonesia Maju tampil ke depan tanpa ada pengaruh dari Presiden Joko Widodo. Tetapi juga mungkin itu kelemahannya. Salah satu kelemahan dari koalisi Indonesia Maju adalah bahwa mereka tidak punya otonomi untuk mengambil keputusan sendiri di dalam menentukan bakal calon wakil presiden tanpa ada endorsement dari Presiden Jokowi. Dan sebaliknya, kalau mereka menunggu endorsement dari Presiden Jokowi, maka itu akan mengambil waktu. Karena apa? Karena Presiden Jokowi pun di dalam membuat endorsement, dia harus tetap membuat atau melakukan kalkulasi, menghitung-hitung kasarnya untung rugi bagi posisi politiknya pasca penetapan atau pasca endorsement yang dilakukan. Nah, di dalam konteks inilah posisi dari koalisi Indonesia Maju menjadi berbeda secara diametral dengan koalisi yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Karena anggota-anggota koalisi dari koalisi Indonesia Maju terdiri dari partai-partai politik yang pengalaman politiknya itu sudah tested, maksudnya sudah teruji. Tentu di situ ada partai-partai politik yang non-parlemen, misalnya adalah PBB, Partai Bulan Bintang,
Tetapi jangan lupa di situ ada PAN, ya, Partai Amanat Nasional, ada Golkar, kemudian the newcomer, pendatang baru, yaitu Partai Demokrat. Ketiga partai ini itu datang dengan aspirasi masing-masing mereka untuk mengajukan calon wakil presiden. Kita tahu PAN mempunyai calon wakil presiden sendiri yang diajukan, lalu pada saat yang sama, dan ini lebih bersifat ya konstitusional di dalam konteks partai mereka itu sendiri, yaitu Golkar. Sebab Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, itu telah diputuskan melalui proses resmi partainya yang menentukan bahwa Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu harus menjadi presiden, harus menjadi calon presiden atau setidak-tidaknya calon wakil presiden. Nah, disinilah letak kerumitannya. Tentu ya, mereka bisa berharap pada pengaruh Presiden Jokowi. Sebab kita tahu masing-masing partai ini, yaitu Gerindra plus PAN plus satu lagi Golkar, itu adalah partai-partai yang sejak awal menjadi pengikut Presiden Jokowi di dalam periode kedua ini. Dan karena itu kata putus di dalam psikologi politik mereka itu bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau Presiden Jokowi itu telah memutuskan si A untuk menjadi bakal calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto, mereka kemudian bisa menganggap bahwa persoalannya selesai. Apa betul seperti itu? Ini spekulasinya. Di dalam sejarah politik reformasi, kita melihat bagaimana Profesor B.Y. Habibie itu gagal menjadi presiden pada 1999 karena Golkar yang mendua. Golkar di dalam hal ini tidak melihat sepenuhnya ada keuntungan politik yang diperoleh kalau misalnya Presiden Habibie yang menjadi terpilih ya melalui sidang MPR untuk menjadi presiden. Lalu yang kedua adalah Wiranto. Jenderal Wiranto itu officially secara resmi melalui konvensi Golkar itu terpilih menjadi calon presiden untuk partai itu, yaitu Partai Golkar. Tetapi tidak bisa diterima sepenuhnya oleh Golkar. Maka kemudian pada pemilu 2004 kita melihat bahwa Golkar membuat langkah dua kaki. Satu kakinya seakan-akan tetap mendukung Wiranto, tetapi kaki lain yang lebih dalam dua tanda kutip tulus itu diberikan kepada Megawati Soekarno Putri. Sebagai akibatnya Wiranto gagal menjadi presiden, Megawati juga gagal menjadi presiden. Yang menang adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi yang saya maksud di sini adalah sebuah pertanyaan. Siapa yang akan menjamin bahwa Golkar akan tetap loyal di dalam koalisi Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, andai kata Airlangga Hartarto sebagai ketua umumnya itu tidak dipilih menjadi bakal calon wakil presiden. Nah, disinilah peliknya. Sekali misalnya Golkar gagal mengajukan calon bakal wakil presiden untuk Prabowo Subianto, maka kita akan melihat sebuah drama lain
sebuah pengulangan sejarah politik, apa yang di dalam bahasa Inggris disebut history repeats itself. Inilah yang menjadi alasan saya untuk mengatakan bahwa Megawati dan PDIP-nya itu relatif lebih mudah untuk menentukan bakal calon wakil presiden dibandingkan dengan bakal calon wakil presiden bagi koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.